Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah. Salah satu contohnya adalah berbagai macam jenisnya flora dan fauna. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Indonesia merupakan negara mega biodiversitas kedua terbesar di dunia setelah Brazil. Indonesia disebut negara mega biodiversitas karena tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan, pada tahun 1959, jumlah spesies flora di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies fauna yang mencapai 2.215 spesies, yang terdiri atas 515 spesies mamalia, 60 spesies reptil, 1.519 spesies burung, dan 121 spesies kupu-kupu. Dengan fakta-fakta tersebut, seharusnya membuat kita bangga dan mampu menjaga flora dan fauna yang ada dengan baik. Tapi, nyatanya, kepunahan dan kerusakan flora dan fauna di Indonesia menjadi ancaman yang sangat serius. Kepunahan dan kerusakan flora dan fauna akibat ulah tangan manusia sepertinya sulit dikendalikan. Menurut hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, saat ini Indonesia menempati urutan pertama di dunia dalam memusnahkan keanekaragaman hayati, baik spesies, habitat, dan ekosistem. Contoh dari perbuatan manusia yang sangat merusak antara lain adalah 1. Penembangan hutan. Aktivitas penggundulan hutan di Indonesia cukup tinggi. Dalam 1 tahun, luas hutan yang mengalami deforestasi mencapai 1,8 juta hektar dari 133 juta hektar hutan di Indonesia. Yang kedua, ada pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran dialami oleh hampir seluruh wilayah Indonesia. Penyebab pencemaran ini bermacam-macam, seperti sampah di sungai, limbah pabrik, pelepas pantai, asap dari pembakaran pabrik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada perburuan liar. Aktivitas jual beli hewan langka atau bagian tubuh hewan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Akibat yang paling terasa adalah semakin langkanya hewan-hewan yang diburu secara liar dan organ tubuhnya diperdagangkan. Yang keempat, ada penggunaan plastik berlebih. Tanpa kita sadari, penggunaan plastik setiap harinya bisa mencapai puluhan dalam per hari. Tentu hal ini bukan hal yang bagus untuk lingkungan, sebab plastik butuh waktu 1000 tahun untuk terurai. Jika hal-hal tersebut masih terjadi, maka kerusakan flora dan fauna akan terjadi, dan mereka akan menjadi langka, bahkan punah. Hal tersebut tentu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Namun, masih banyak cara yang bisa kita lakukan bersama untuk melestarikan flora dan fauna dengan pertama, membangun tempat perlindungan, kedua, membangun tempat rehabilitasi, tiga, menerapkan program pembangunan berkelanjutan, empat, menetapkan status flora dan fauna, lima, melakukan usaha pelestarian hutan, 6. Melakukan usaha pelestarian biota perairan, 7. Melakukan budidaya, 8. Melakukan penyuluhan dan pendidikan. Manusia merupakan aktor yang paling berperan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Sebagai khalifah di bumi, manusia perlu melakukan upaya yang dapat mengembalikan keseimbangan lingkungan agar kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat berkelanjutan. Kita harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dari sekarang, ayo kita menjaga kelestarian flora dan fauna di negeri kita tercinta.